Pernahkah kalian membayangkan ada tempat-tempat misterius di muka bumi yang keberadaannya masih menjadi teka-teki, bahkan hingga kini? Tempat-tempat yang bukan sekadar fiksi, melainkan tertulis dalam kitab suci Al-Quran dan hadits Rasulullah, namun lokasinya belum terpecahkan. Nah, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai 6 tempat misterius yang hingga kini masih menjadi misteri terbesar di dunia. Lalu, apa saja itu? Berikut ulasannya. Yang pertama, ada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum perusak yang akan keluar dan memenuhi bumi menjelang hari kiamat. Keberadaan mereka kini dihalang oleh sebuah tembok kokoh yang dibangun oleh seorang raja soleh, Raja Zulkarnain. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi, di mana Zulkarnain membangun dinding dari lempengan besi yang dilelehkan dengan tembaga untuk mengurung kaum perusak tersebut. Selama ini banyak yang percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Namun, pendapat ini tidak memiliki dalil kuat dan tidak didukung oleh banyak ulama. Di era modern ini, para peneliti dan pendakwah terus berusaha mencari lokasi tembok tersebut. Salah satu teori populer menunjuk ke wilayah Darial Gorge di perbatasan Georgia dan Rusia. Sebuah ekspedisi bahkan menemukan bahwa lokasi ini secara historis merupakan jalur kuno suku-suku barbar dan memiliki kandungan bebatuan yang mengandung komposisi besi sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Tak kalah menarik, keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, juga masih menjadi perdebatan. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan luar biasa, tidak hanya atas manusia, tetapi juga atas bangsa jin dan hewan. Al-Quran pun menggambarkan kemegahan istananya yang lantainya terbuat dari kaca membuat Ratu Balqis mengira itu adalah genangan air. Hingga saat ini, banyak yang menganggap kerajaan Sulaiman hanya mitos karena peninggalannya tak kunjung ditemukan. Namun, beberapa temuan arkeologi justru mulai menguatkan narasi tersebut. Sebuah tim arkeolog menemukan tambang tembaga besar di Timnah Israel yang bertanggal sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, periode yang sama dengan era Nabi Sulaiman. Penemuan ini menunjukkan skala ekonomi yang masif sesuai dengan deskripsi kerajaan yang sangat kaya. Selain itu, tembikar kuno dengan tulisan Saba juga ditemukan di Yerusalem yang mengindikasikan adanya hubungan geopolitik yang kuat antara kerajaan Sulaiman dengan kerajaan Ratu Balqis, persis seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dari kerajaan yang megah, mari kita beralih ke sebuah gunung yang keberadaannya masih menjadi misteri besar. Kisah populer menyebutkan bahwa saat Nabi Muhammad pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, beliau terpesona dengan keindahan Gunung Jabal Khawf yang memancarkan sinar biru. Di dalam Al-Quran, nama ini diabadikan dalam surat Qaf. Namun, perlu dipahami, kisah ini lebih banyak muncul dalam literatur klasik dan kisah sufi, tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadis sahih tentang Isra Mi'raj. Dalam kosmologi Islam klasik, Jabal Khawf digambarkan sebagai gunung kosmis raksasa yang mengelilingi seluruh bumi, berfungsi sebagai pasak atau urat bumi untuk menjaga keseimbangannya. Gunung ini konon terbuat dari zamrud hijau yang saking terangnya, sinarnya menyelimuti langit hingga memantulkan warna kebiruan. Ia juga diyakini sebagai tempat tinggal bagi bangsa jin dan makhluk gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Selanjutnya kita akan membahas salah satu tempat paling angker di muka bumi, Sumur Barhut. Berlokasi di lembah Barhut, Hadramaut, Yaman, sumur ini dikenal sebagai tempat tinggal bangsa jin dan bahkan menjadi penjara bagi arwah orang-orang kafir. Sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan sumur ini menyebutkan, Sumur Barhut adalah sumur yang paling jelek airnya di bumi. Di dalamnya terdapat jiwa-jiwa orang kafir. Mitos pun berkembang, di mana banyak orang mengaku mendengar suara-suara aneh dari dasarnya. Namun, di balik semua legenda seram itu, sebuah penemuan mengejutkan muncul. Sebuah tim ekspedisi gua asal Oman menjadi manusia pertama yang berhasil turun ke dasar sumur. Bertolak belakang dengan mitos,
Mereka menemukan mata air murni yang segar, air terjun kecil, dan bahkan mutiara gua yang berkilauan. Temuan ini membuktikan bahwa di balik mitos yang menakutkan, Sumur Barhut menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Jika air di Sumur Barhut dipercaya buruk, lain halnya dengan air yang satu ini. Ainul Hayat yang secara harfiah berarti mata air kehidupan, dipercaya sebagai air abadi yang dapat memperpanjang usia manusia hingga hari kiamat. Kisah populer menyebutkan bahwa Nabi Khidir diyakini masih hidup hingga kini karena meminum air dari telaga ini. Demikian pula Dajjal, inya juga konon pernah meminum dan mandi dari air tersebut menjadikannya hidup abadi. Meskipun narasi ini sangat terkenal, penting untuk dipahami bahwa kisah-kisah seputar telaga Ainul Hayat, khususnya yang mengaitkannya dengan Nabi Khidir dan Dajjal, diklasifikasikan sebagai riwayat Israiliyat. Ini adalah cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk ke dalam literatur Islam. Menurut ulama, riwayat semacam ini tidak boleh dibenarkan secara sepenuhnya, tetapi juga tidak boleh ditolak secara mutlak, melainkan dapat diambil sebagai pelajaran. Terakhir, ada misteri tentang lokasi Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal adalah makhluk yang muncul sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa ia telah dirantai di sebuah pulau tak berhuni. Hadis riwayat Muslim menceritakan kisah seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari yang terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan Dajjal yang dirantai di dalam sebuah biara. Di sana, Dajjal menanyakan tentang tanda-tanda akhir zaman, seperti mengeringnya danau dan ladang di berbagai wilayah. Meskipun hadits ini sangat rinci, lokasi persis dari pulau tersebut tidak pernah disebutkan. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan ulama dan masyarakat. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa pulau tersebut adalah Pulau Sokotra di Yaman. Pulau ini dikenal dengan landscape-nya yang unik dan aneh yang ditumbuhi pohon darah naga yang khas. Namun, tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan Sokotra, sehingga lokasi Dajjal tetap menjadi misteri yang menunggu waktu kehadirannya. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Dari tembok besi yang mengurung kaum perusak, kerajaan yang kemegahannya mulai terungkap, hingga sumur angker yang ternyata menyimpan keindahan. Semua ini mengingatkan kita bahwa masih banyak rahasia dan keajaiban di dunia ini yang belum terpecahkan. Menurut Anda, misteri mana yang paling menakjubkan? Ataukah ada misteri lain yang belum kita ketahui? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi unik seputar fakta-fakta dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.